Acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis kepada yang terhormat Bapak Dr. Erwan Darmawan, SSTP MSI. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Pak Ketua APSI Kabupaten Ciamis, yang saya hormati Pak Perwas, Pak Sesepuh di pengawas, kemudian rekan-rekan pengawas yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah kita bisa berkumpul hari ini di tempat yang agak jauh dari Ciamis. Mudah-mudahan tidak jet lag. Ada yang sebelumnya, ada yang belum pernah ketemu dengan saya. Sudah semua, berarti masih ingat komitmen kita. Ya. Kalau ada di sini, kalau yang ngantuk Tidur. boleh tidur. Kalau yang Lapar boleh makan. Kalau yang mau diskusi antar teman, diskusikan. Kalau ada telepon, Angkat. angkat. Kenapa? Piduiten. Isi itu. Ya. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu, sebenarnya 1 bulan lebih saya masih belajar saja di dunia pendidikan. Saya berharap hari ini dapat pelajaran dari teman-teman pengawas, karena saya masih leleng kahalu lah, penginten. Saya masih leleng kahalu, tolong dibimbing. Siapa tahu ada kebijakan-kebijakan yang menyimpang atau offset jauh deh, itu mah bukan kewenangan kepala dinas, ingatkan saya. Kemudian di berbagai acara, terus terang Pak APSI, Pak Perwas, saya hanya berpegangan sama Undang-Undang Dasar pasal 31 ayat 1 bahwa setiap warga negara berhak atas pendidikan. Saya kembalikan lagi aja ke sana, Saya berharap teman-teman di pengawas bisa membimbing saya sehingga apa yang menjadi kewajiban kita melayani setiap warga negara bisa terlaksana. Saya nggak berpandangan itu di TK atau di PAUD, di SD, di SMP, di SMA. Pegangan saya adalah setiap warga negara berhak atas pendidikan. Kemudian tadi sedikit baca-baca bahwa ternyata ada 4 patokan mengenai tugas dari pengawas. Patokan yang pertama adalah menjamin mutu pendidikan. Berarti saya boleh dong dititipkan masa depan anak bangsa ini ke teman-teman pengawas. Teman-teman pengawas adalah salah satu ujung tombak kami dalam menjamin mutu pendidikan. Karena tadi kembalikan lagi bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Layak ini berarti terjamin mutunya. Siapa yang menjamin mutu? Salah satunya adalah Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua adalah harus bersifat stimulan, suplemen. Artinya program-program yang sudah ada yang dinilai sudah baik itu malah harus ditingkatkan, disuplemen. Bayangkan kalau kita itu, kehadiran kita itu sebagai vitamin bagi teman-teman yang diawasi. Bayangan saya pertama dulu bahwa pengawas itu adalah semacam auditor. Mungkin di teman-teman kita di sekolah bahwa menganggap Bapak itu adalah auditor, sehingga kalau ada pengawas sekolah kalah-kabut. Kadang-kadang jam mengajar juga ditinggalkan, ada pengawas seperti itu. Saya sering dengar seperti itu. Kalau kembalikan ke sana, justru hal itu tidak boleh terjadi. Kehadiran kita di sekolah adalah stimulan suplemen. Kalau perkataan saya salah, berarti salahkan yang nulis 4 patokan. Yang ketiga adalah bersifat berkelanjutan. Jadi bukan hanya
bukan hanya ini program udah selesai, tidak berlanjut. Yang keempat adalah kolaborasi. Nah, saya belum melihat atau karena keterbatasan pengetahuan saya di Ciamis, saya belum melihat ada sekolah yang memanfaatkan pentahelik di kerjasama kolaborasi ini. Masih kelihatannya kita asik di dunia pendidikan saja. Kita tidak pernah melibatkan masyarakat, kita tidak pernah melibatkan media, malah media itu menjadi musuh kita. Kita belum bisa melibatkan pihak swasta. Dunia pendidikan ini sekalipun saya kira sudah banyak lah mengenai penelitian tentang pengembangan sekolah jaminan mutu. Tetapi keterlibatan pentahelik saya belum sempat membaca atau belum merasakan. Ada dulu saya lagi ajudan, ada sekolah yang dibiayai dari CSR bank yang ada di Ciamis membiayai satu sekolah dasar, tapi saya lupa di mana tempatnya. Hal itu mungkin bisa kita kembangkan, Pak Pengawas. Meskipun mohon maaf ini misalkan bukan tugas kita, tetapi kita boleh berpikir bahwa pentahelik ini kita harus jalankan dengan teman-teman media. Kalau saya survei di bawah, saya kunjungan ke sekolah-sekolah tanpa memberitahu dulu, ternyata media itu menjadi momok bagi teman-teman kepala sekolah. Seharusnya kita bisa balik bahwa media itu bisa dimanfaatkan untuk kendala-kendala di sekolah. Misalkan gini, satu sekolah itu ternyata susah mendapatkan anak didik. Sekarang di SMP, teman-teman di SMP ada beberapa sekolah yang kesulitan untuk mendapatkan siswa. Ternyata promosi dari sekolah itu, kebaikan dari sekolah itu tidak pernah terekspos. Jadi media itu mengekspos hal-hal negatifnya. Kenapa kita tidak bisa balik memanfaatkan media itu untuk promosi? Pas saya tanya, ternyata di sana ada sholat duha berjamaah, ada setengah jam ngaji yasin, ada sholat duha berjamaah. Itu yang tidak pernah dieksposkan oleh media. Mungkin di kita juga ada semacam pakai bu tidak boleh sombong dengan hal-hal yang bersifat positif, takutnya ria. Tetapi hal itu saya kira di era sekarang harus kita ekspos bahwa sekolah di kita mengenai pendidikan agama, pendidikan moral. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu sekalian, berbicara penjaminan mutu, apa yang harus kita konsentrasikan? Mari kita berpikir di 2045 ketika Indonesia menyatakan diri akan terjadi Indonesia emas. Kalau 2045 ditarik 20 tahun dari 2045 adalah hari ini. Artinya pemimpin-pemimpin kita, penentu kebijakan, pelaksana administrasi adalah orang-orang yang usianya sekarang di kisaran antara 10 sampai 18, 17. Itu adalah siapa? Anak didik kita. Kalau Bapak Ibu sayang terhadap Indonesia emas itu, ya kualitas mutunya harus dijamin. Kualitas mutu saya kira tidak perlu dijelaskan. Yang saya pikirkan adalah bagaimana anak itu berhasil guna dan berdaya guna di masa yang akan datang. Andai saja setiap satu orang warga negara Indonesia bisa mensejahterakan hidupnya, insya Allah bakal sejahtera. Kemudian kembali ke kebijakan, saya baca Renstra kita, strategi kita, kemudian kita baca RPJMD kita. Ternyata hanya IQ kita adalah rata-rata lama sekolah dan harapan tamat sekolah. Saya baru bertanya ke Bapak Ibu, apakah Bapak dan Ibu tahu pengertiannya dulu aja dari rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah? Padahal itu yang menjadi tujuan Dinas Pendidikan, dunia pendidikan di Kabupaten Ciamis. Intinya
satu orang aja tidak melanjutkan sekolah, itu merupakan dosa besar bagi kita penentu kebijakan. Karena apa? Berarti kita akan, contoh sederhana gini, rata-rata lama sekolah itu adalah usia 25 tahun yang tidak melanjutkan atau putus sekolah di SMP. Berarti kalau di PAUD tidak sampai melaksanakan jenjang ke SD, berarti kita berdosa. Apalagi dari SD ke SMP, apalagi dari SMP putus sekolah, berarti kita akan menanamkan dosa kita ke 20. Kalau usia SMP 15 tahun misalkan, berarti kita akan menanamkan hutang ke generasi di 10 tahun yang akan datang. Berarti rata-rata lama sekolah kita akan hancur. Tugas kita, tugas kami menyisir siapa aja yang tidak menyelesaikan jenjang sekolah di SMP. Saya tanya ke teman-teman, teman-teman di kantor, apakah punya data per kecamatan atau per desa yang putus sekolah? Tidak. Bagaimana kita mau membuat kebijakan kalau kita tidak mempunyai data seperti itu? Kemudian kemarin saya PPDB ya, benar ya, PPDB penerimaan Ya. Karena saya masih banyak singkatan. Kemarin yang saya khawatirkan PPDB itu, saya khawatir bahwa siswa SD di kita tidak berkesempatan atau tidak melanjutkan ke jenjang SMP. Saya tanya, berapa sih rombongan? Kan berpikirnya saya begini, kalau kelas 3, kelas 9 SMP itu keluar, berarti rombongan belajar yang ready, yang siap itu yang ditinggalkan. Berapa sekarang siswa SD yang akan melanjutkan? Saya nggak berpikir dulu itu sanawiyah atau SMP biasa atau SMP swasta. Saya ada nggak rombongan belajarnya tersedia nggak? Kalau tidak tersedia, berarti kebijakan kita harus memikirkan berapa rombongan belajar yang disiapkan, baik itu gurunya, ruang kelasnya atau apa. Pasti tanya teman-teman di dinas, kita gelagapan, untuk apa nih? Untuk apa? Analisisnya kemana? Seperti itu. Nah, masih banyak data-data yang harus kita kejar lah, seperti itu. Jadi kalau saya bekerja berdasarkan data dan menjelaskan ke teman-teman media juga berdasarkan data. Kalau kita diserang aja, misalkan gini, anak SMA kita anak SD kita yang akan lulus kelas 6 itu ada 23 orang, 47 orang misalkan. Berarti harus tersedia berapa rombel? Ternyata tersedianya cuma 1 rombel. Berarti kembali lagi ke pasal 31. Kita tidak menjamin pendidikan yang layak terhadap anak didik kita. Saya takutnya diserang itu aja. Mengenai kalau sudah tersedia, ya berarti tinggal pengaturan zonasi dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, kembali ke pengawas, saya titipkan sekolah-sekolah kita beri ketenangan, kenyamanan di sana, baik itu anak didiknya maupun pendidiknya, bahkan tenaga kependidikannya. Ya benar ya, beda tenaga pendidik dengan kependidikannya. Karena kenyamanan di sana akan menentukan kualitas mutu tadi. Saya berbincang dengan Bu Lilis, bagaimana dengan kepegawaian mereka, apakah kita awasin juga? Ternyata termasuk kepegawaian kinerja dan lain sebagainya. Apakah kinerja mereka sudah selesai atau belum, Bu? Saya tanya ke Bu Lilis, harusnya saya ke kepegawaian. Tadi makanya saya telepon, ternyata banyak kendala yang harus diperbaiki, termasuk teman-teman mungkin ya yang masih di kinerjanya, masih yang nanda tangannya, yang penilaiannya bukan, masih nama saya belum tercantum ya. Nanti kita secepatnya. Tadi pas nanya ke kepegawaian saya, mereka juga agak kelabakan. Seharusnya pelayanan seperti itu sudah otomatis, sudah tidak perlu menunggu waktu lama. Harusnya sudah bisa berubah. Begitu juga di teman-teman, jangan sampai
bagaimana kepala sekolah dan guru akan merasa tenang kalau salah satu urusannya di luar gurunya, kepegawaiannya juga tidak terlaksana. Kemudian saya juga kemarin belajar mengenai inklusi di Yogyakarta. Saya berpikir awalnya inklusi itu adalah top disabilitas, bukan dalam artian cacat misalnya. Ternyata inklusi itu sebenarnya lebih luas dari itu. Yang mempunyai kepintaran luar biasa juga harus ada perlakuan khusus. Nah, pertanyaan saya yang baru, saya bayangin SD saya waktu itu atau SMP saya, bisa nggak ya mereka melayani teman-teman kita yang disabilitas dan inklusi? Nah, mungkin saya juga minta ke para pengawasnya untuk mengupgrade diri tentang pengetahuan tentang pelayanan tersebut. Saya kira harusnya sudah ada petunjuk-petunjuk teknis, karena itu merupakan program nasional, kebijakan nasional, berarti harus ada petunjuk-petunjuk teknis. Yang apa sih yang harus dimiliki oleh setiap guru? Bukan guru dari sekolah inklusi, sekarang itu harus setiap guru, siapa tahu tahun ajaran berikutnya ada yang daftar, kita yang menghadapi. Seperti itu, kita juga harus menyiapkan. Berbagi pengalaman kepada ibu, saya mempunyai keponakan yang inklusif, yang disabilitas, yang mempunyai kecerdasan luar biasa. Dari TK sampai SMP, dia mempunyai pengetahuan yang luar biasa. Meskipun, mohon maaf, tangan kanannya nggak bisa gerak, kaki kanannya nggak bisa gerak, cewek cantik, kemudian segala urusannya tergantung sama kami. Jadi dari TK kita gendong sekolah, tapi pengetahuannya luar biasa. Adanya di Tasik sampai kelas 3 SMP itu ranking 1. Kami keluarga mempunyai keyakinan ini bisa di sekolah umum. Kita paksakan. Ternyata setelah masuk SMA mulai psikologinya mulai terganggu. Meskipun saya yakin di SMA itu tidak ada pembulian, di SMA 1 itu tidak ada pembulian, tetapi merasa dibully sama diri sendiri. Ketika teman-temannya pacaran, dia ingin pacaran, tapi dia merasa dia ingin ketika teman-temannya ayo belajar kelompok, dia nggak bisa belajar kelompok. Akhirnya sedikit depresi, kemudian tidak mau sekolah, peringkatnya juga, pengetahuannya juga menurun. Dia hanya mengandalkan baca buku. Sekarang itu kami beliin buku aja seperti itu. Tidak mau kuliah, setelah lulus kita paksa sampai lulus SMA aja. Setelah lulus SMA depresi. Sekarang dalam tahap pendekatan dari psikologi. Saya khawatirnya dengan ilmunya yang luar biasa, dia depresi, bisa hal-hal yang negatif lebih sekarang lebih banyak menurun diri, tiba-tiba minta beliin buku belajar, tidak mau keluar rumah dan sebagainya. Jadi benar harus ada guru yang memang setelah kita pelajari ternyata guru SMP-nya itu luar biasa, dia dampingi dari kelas 1 sampai kelas 3. Tapi setelah di SMA dia kehilangan gurunya, guru seperti itu. Nah ini baru satu contoh kasus di keluarga saya. Saya yakin di luar sana banyak. Kalau saja ini bisa dimaksimalkan, ini akan sangat luar biasa. Sekarang anaknya yang itu mudah tersinggung. Kembali lagi, kalau dulu SMP dia dibully gimana kuatnya juga dia tegar. Kalau sekarang beda perlakuan karena kedewasaan mungkin. Ya pas orang lagi menikah dia nangis. Saya jangankan menikah, pacaran pun kapan, seperti itu banyak sekali. Nah itu mungkin juga saya kira harus pemerintah pusat harus ada modul-modul yang bisa menangani teman-teman saudara-saudara kita seperti itu. Saya
saya baru belajar kemarin di Jogja, oh ini yang terjadi di keluarga saya itu seperti itu. Itu mungkin teman-teman mohon maaf kalau obrolan kita melantur agak jauh. Intinya saya ingin pengawas Ciamis itu kompak dalam hal segala hal kompak. Kemudian terjadi sharing ilmu. Kan saya punya kalian kemarin kan ada inovasinya apakah hanya untuk di sekolah tersebut atau bisa dikembangkan dengan sekolah lain. Kemudian saya yakinlah ada pemodelan di satu sekolah, misalkan Bu Lilis punya pemikiran apa di satu sekolah, ternyata bisa dibiaskan ke sekolah. Kalau di sini ada sekolah binaan lagi nggak? Misalkan SMP 1 ngebina ke SMP kita tidak ada pengimbasan ada Sekolah penggerak biasanya. Sekolah penggerak. Saya berharap inovasi yang kemarin saya baca ada berapa di lomba inovasi itu ternyata guru-guru kita hebat. Berapa yang membuat inovasi apakah itu bisa diimbaskan di sekolah-sekolah lain seperti itu. Intinya seperti itu, Bu. Saya yakin Bapak dan Ibu lebih melotot mengenai pengawasan. Cuman kalau lihat transformasi judulnya transformasi peran pengawas berarti ada perbedaan nih pengawas jadul dengan pengawas sekarang. Nah, saya berharap seperti tadi pikiran kami pengawas jadul itu adalah auditor yang sangat luar biasa kejamnya sehingga sekolah-sekolah sangat takut terhadap Bapak dan Ibu. Yakin gitu. Bapak dan Ibu mungkin tidak merasa menakutkan, tapi saya sebagai warga masyarakat kalau mendengar ada pengawas di sekolah itu belingsatan lah gitu deh. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa transformasi sehingga tadi 4 patokan tadi terjadi penjaminan mutu, kolaborasi, suplemen sama satu lagi Menjamin mutu, suplemen, berkelanjutan, kolaborasi. Seperti itu. Terima kasih. Saya Erwan Darmawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.